Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Seperti janji aku, setahun udah, kita masuk untuk 2 tahun ke atas ya. Ini penting banget buat semua yang nonton, mau mom, dad, maupun kamu-kamu yang belum nikah nih. Jadi ilmu pengetahuan loh. Dan juga untuk siapapun, karena fase tumbuh kembang anak itu berubah-berubah. Kita harus menyesuaikan agar tidak ketinggalan apa yang perlu distimulasi. Oke, pembahasan kali ini adalah untuk anaknya Mbak Sandi Aulia, yaitu Claire. Itu menggemaskan banget ya. Apalagi anaknya Mbak Sandi Aulia ini di umur 2 tahun udah sekolah loh. Lah, untuk apa anak sekolah di umur 2 tahun? Penting loh untuk bisa mengolah emosi, tidak egois, kemudian psikomotoriknya menjadi baik, punya teman, dan pasti happy. Tentu saja pemilihan sekolahnya perlu diperhatikan. Tapi nggak hanya cuman itu loh Claire, tumbuh kembangnya gimana? Kita perhatiin yuk, kita lihat dan kita analisa yuk. Yuk. Tapi sebelumnya like, subscribe, and share, serta tekan tanda loncengnya loh, agar aku dan tim tahu nih kalau kamu ternyata punya minat yang banyak untuk membahas fase tumbuh kembang anak. Seperti janji aku, gak cuman anak aja nantinya, kita akan naik sampai dengan usia dewasa. Oke? Dewasa madya dan dewasa akhir, agar kita semua tahu nih fase perkembangan tubuh manusia secara fisik, mental maupun psikologis. Oke, nah kita masuk pembahasannya berikut ini. Oke, aku ngambil dari YouTube-nya Mbak Sandi Aulia, rutinitas pagi Claire berangkat sekolah. Lucu banget nih si Claire ini ya, kayak mamanya. Lucu banget, cantiknya luar biasa. Oke, kita lihat ya. Di sini Claire habis mandi. Good morning guys. Good morning. Miss Susi udah rapi. Oh, kan mau pakai yang ini? Nah, kita lihat ya pada saat pemilihan pita yang sedemikian hebohnya, ya di situ sudah terjalin komunikasi Claire dengan mamanya, ya berkomunikasi secara intens. Itu bonding si anak dengan orang tua menjadi luar biasa loh. Nah, dari segi tumbuh fisiknya, kalau kamu lihat pertumbuhan fisik anak 2 tahun itu mencakup kenaikan berat badan dan tinggi badan. Idealnya berat badan anak laki-laki usia 2 tahun adalah 10-13 kilo dengan berat tinggi badannya adalah 82-92. Kemudian anak perempuan 9-13 kilo tinggi badannya dan berat badannya tinggi badannya 80-92 cm. Beberapa anak juga mengalami pertumbuhan 16 gigi pertama di usia ini. Meski demikian, jumlah gigi yang tumbuh bisa bervariasi pada setiap anak. Perkembangan sensori kognitifnya 2 tahun tuh bisa mulai berbicara dan menggabungkan 2-3 kata, dan kosakata yang dimilikinya juga meningkat menjadi 50 sampai dengan 300 kata. Karena semakin baik, ia sudah bisa memberitahukan kepada orang tua, berkomunikasi apa yang diinginkan. Ia juga sudah bisa menunjukkan objek yang disebutkan, nama anggota keluarga, mengetahui nama bagian tubuhnya, bisa memahami perintah seperti lempar bola, ambil sepatu, perintah dari 2 kata ya. Kemudian perkembangan keterampilan motoriknya juga makin membaik nih, bisa berlari, berdiri, seimbang lebih baik. Berdiri sambil mengambil objek, melempar bola, menendang bola tanpa kehilangan keseimbangan. Memutar gagang pintu, memperhatikan buku, membalik halaman, menyusun balok mainan juga bisa. Perkembangan emosi dan sosialnya menunjukkan kemandirian, suka niru orang lain dan orang tua. Dalam hal emosi, dia lebih dapat mengendalikan diri, tapi mengalami masalah kebiasaan seperti mengisap jempol, mengalami mimpi buruk, dan kadang-kadang tantrum sih. Meledak-ledak hingga menggigit, menendang. Hal ini bisa terjadi karena kalau belum bisa mengungkapkan perasaannya. Nah, dari gambaran tadi kalau kita lihat ya, tumbuh kembangnya Claire tuh sangat optimal loh. Lihat, bisa komunikasi sama maminya, bisa berkomunikasi, sangat luar biasa. Yang ini aja? Oke, kami pakaiin ya.
Bisa memilih loh, nih memilih pita. Oh, nggak mau yang ini. Ya galau guys. Ini setiap pagi kalau pilih pita lama banget. Jadi memilih pita aja sampai lama banget. Berarti di sini sudah mulai bisa menentukan sikap. Anak-anak yang bisa menentukan sikap itu percaya dirinya bagus. Dia suka banget sama nasi goreng. Nah, terus tadi dia minta dibawain. Nah, pada saat di dalam mobil Mami tuh terhadap Claire itu luar biasa perhatiannya. Sambil bicara mengelus-ngelus rambut Claire. Itu tergambar sekali bagaimana perasaan ibu terhadap anak terjalin, dan ini menyenangkan karena mengantarkan anak sekolah dan ada bonding di situ. Jadi emosinya membuat Claire merasa aman. Itu sebabnya bisa disekolahkan di usia yang kecil, tidak ketakutan ditinggalkan karena fulfill love-nya terpenuhi. Tuh, Mami boleh nggak minta pirnya? Masa nggak boleh sih? Bagi dong satu, Mami. Nah, pada saat makanan jadi kendala untuk berbagi karena Claire nggak mau ngebagi nih buat maminya. Padahal udah disetting sedemikian rupa ya, tapi tetap aja nggak mau berbagi ya. Ini agak dimaklumi karena tadi usianya masih muda sekali, masih 2 tahun, jadi masih baru meninggalkan babynya ya kan. Kemudian juga belum punya saudara lain, itu sebabnya disekolahkan agar mau berbagi. Itu alasannya disekolahkan. Nah, di sini pasti ada selfish ya, pasti ada ya karena anak baby kan. Terus ada, tada, Claire bawa fresh milk. Nah, sekolahnya sampai jam 2 loh, menarik juga ya. Apa aja sih yang dipelajarinya, tapi yang jelas biasanya anak-anak itu kalau masih usia 2 tahun gitu kan, itu lebih ke arah psikomotoriknya, melatih emosinya, melatih berbagi, berkomunikasi, hal-hal seperti itu sih biasanya yang dipelajari. Nah, si Claire pasti tinggal sama maminya juga aman aja guys. Wah, ini berarti sosialnya bagus, aman, emosinya juga bagus, psikomotoriknya juga bagus. Congratulations buat Mbak Sandi, berhasil kamu mendidik anakmu sesuai dengan fase tumbuh kembang anak. Nah, kita akan membahas siapa lagi nih untuk fase tumbuh kembangnya berikutnya. Penasaran? Nah, langsung kamu tuliskan di bawah ini. Anak siapa sih yang mau aku analisa, aku bahas? Ya nggak sih? Kamu kasih komen di bawah ini ya. Oke, dari gambaran tersebut, kamu yang membutuhkan layanan konseling psikologis bisa langsung ke Poppy Psikolog untuk bisa konsultasi dengan psikolog. Oke, langsung ke sini. Kemudian kamu juga yang pengen dapetin informasi psikologis, kamu follow TikTok Poppy Amalia. Kamu juga wajib follow Poppy Amalia Instagram. Oke, kamu juga yang ingin mendapatkan tentang masalah tumbuh kembang anak lebih banyak lagi, akses ke podcast Poppy Amalia. Oke. Dan juga kamu juga bisa ngelihat konten-konten aku sebelumnya. Di sana ada pembahasan hypnoparenting tentang masalah tumbuh kembang anak, komunikasi dengan anak seperti apa. Nah, kalau kamu suka, like sebanyak-banyaknya dan sebarkan sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Nah, untuk perusahaan, selain perusahaan juga kementerian, bahkan juga untuk organisasi, dan bahkan juga untuk sekolahan, apabila membutuhkan kehadiran kami, psikolog-psikolog ke sekolah Anda atau ke kantor Anda, silakan menghubungi ke www.psikodinamika.com atau ke www.poppyamalia.com. Oke? Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.